Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 K3 Ekonomi Pembangunan akan menyampaikan hasil wawancara kami di KPRI Sinta Bandungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnida Hoirul Hikmah, NPM 1810101076. Rekan saya Dea Rahmawati, NPM 1810101002, dan Hidayatul Prastiawati, NPM 1810101093. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan memaparkan mengenai profil koperasi, sejarah koperasi, perkembangan koperasi, masalah koperasi, hambatan koperasi, tantangan koperasi, peluang koperasi, profit koperasi, dan kebijakan koperasi. Profil KPRI Sinta Bandungan. Nama koperasi yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Sinta Bandungan. Alamat koperasi berada di Jalan Raden Abdullah, Bandungan, Magelang 56151. Telepon 0293 362 368. Tanggal berdirinya KPRI Sinta yaitu pada tanggal 31 Desember 1969. Badan Hukum nomor 7714-A-B-H-KWK-2-X-96 tanggal 31 Oktober 1996. Moto dari KPRI Sinta ialah layanan prima anggota sejahtera. Sama dengan koperasi-koperasi lainnya, tentunya KPRI Sinta Bandungan juga mempunyai visi dan misi. Visi KPRI Sinta Bandungan ialah meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi, meliputi pengurus, pengawas, dan karyawan, meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi, meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pengguna jasa koperasi, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi, melakukan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi, dan memiliki misi yaitu terwujudnya pelayanan yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan anggota. Sejarah KPRI Sinta Bandungan. Berdasarkan Akta Pendirian KPRI Sinta berdiri pada tanggal 31 Desember 1969 dengan nama Koperasi Pegawai Negeri Guru Sekolah Dasar atau KPNG Sinta Bandungan. Badan hukum awal pendirian KPNG Sinta ialah nomor 7714-B-H-VI tanggal 21 Agustus 1970. Pendiri KPNG Sinta antara lain Bapak Simon Siswo Subroto, Bapak Mahmudi, Bapak Subagio, Bapak Fahruji, dan Bapak Sugeng. Mulai tanggal 20 Januari 1996, melalui rapat anggota tahunan atau RAT, terjadi perubahan nama koperasi dari KPNG Sinta menjadi KPRI Sinta. Selanjutnya, terjadi perubahan badan hukum pada tanggal 31 Oktober 1996 dengan nomor badan hukum 7714-A-B-H-KWK-2-X-96. Selanjutnya, ada perkembangan KPRI Sinta Bandungan. Untuk anggota mengalami penurunan, yang awalnya 300 anggota sekarang hanya menjadi 232 anggota. Hal tersebut dikarenakan banyaknya anggota yang mengalami mutasi, anggota yang pensiun maupun anggota yang meninggal dunia. Diperkirakan tahun 2020 ini, anggota koperasi akan bertambah lagi, karena terdapat CPNS baru di lingkungan Kecamatan Bandungan, meskipun penambahan tersebut tidak sebanding dengan penurunan anggota. Selanjutnya di bidang usaha,
KPRI Sinta ada Waserda atau Warung Serba ada juga Gedung Serbaguna Sinta. Gedung tersebut biasa disewakan untuk hajatan, untuk pertemuan, untuk olahraga seperti badminton, dan yang terakhir ada Tanah Kafling. Untuk Tanah Kafling ini sedang dilakukan ekspansi pengadaan tanah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dea Rahmawati. Yang selanjutnya adalah masalah KPRI Sinta. Yang pertama, kebanyakan pengurus kapasitasnya terbatas. Jadi kebanyakan pengurus itu telah berusia lanjut, ada yang mengundurkan diri dan bahkan sudah meninggal dunia, sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam mengurus koperasi Sinta ini. Yang kedua, terjadinya penurunan jumlah anggota dari tahun ke tahun dikarenakan mutasi. Nah, mutasi ini terjadi karena para pengurus koperasi itu bukan warga asli dari Bandongan. Yang ketiga, pengurus koperasi juga tokoh dalam masyarakat, sehingga dia mengalami rangkap jabatan. Nah, rangkap jabatan ini yang mengakibatkan fokus pengelolaan koperasi menjadi berkurang. Yang keempat, partisipasi anggotanya masih rendah dalam kegiatan yang berkaitan dengan koperasi. Yang kelima, kurangnya edukasi dan pengawasan dari pengurus koperasi. Dan yang keenam, bertambahnya pesaing dari badan usaha lain, seperti bank. Yang selanjutnya adalah hambatan yang dialami oleh KPRI Sinta. Yang pertama adalah kurangnya modal. Jadi kekurangan modal ini dalam bentuk uang, produk, maupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Yang kedua, lambatnya regenerasi pengurus. Dan yang ketiga, cara meningkatkan anggota koperasi ini cukup sulit, dikarenakan syarat menjadi anggota koperasi itu harus pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pegawai Kementerian Agama di Kecamatan Bandongan. Yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh KPRI Sinta, ini ada 3. Yang pertama adalah menyejahterakan banyak orang, kemudian bersaing dengan bank dan tergantung dengan tingkat suku bunga. Kemudian yang ketiga, untuk menarik minat masyarakat bergabung di koperasi bisa memberikan program yang menarik, seperti adanya reward atau hadiah bagi anggota yang jumlah tabungannya besar atau yang rutin membayarkan angsuran tepat waktu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hidayatul Prastiawati. Selanjutnya, peluang dari KPRI Sinta. Peluang usaha koperasi Sinta ini yang pertama di bidang usaha simpan pinjam. Koperasi Sinta ini berinvestasi dengan mendorong usaha masyarakat kecil, menengah, maupun anggota koperasi itu sendiri dengan memberikan pinjaman atau kredit untuk digunakan sebagai modal usaha, biaya perluasan usaha, atau dan yang lainnya. Selain itu, koperasi Sinta ini juga melakukan pengumpulan dana berupa simpanan atau tabungan dari anggota. Yang kedua, koperasi Sinta ini memiliki gedung serbaguna atau gedung Sinta yang dapat disewakan untuk kegiatan olahraga indoor seperti badminton, untuk acara hajatan, maupun untuk pertemuan-pertemuan penting, sehingga sebagian keuntungan diperoleh dari hasil penyewaan tersebut. Yang ketiga, peluang koperasi ini dari Waserda atau Warung Serba Ada yang menyediakan barang kebutuhan anggota maupun non-anggota koperasi. Yang keempat, modal yang berasal dari luar koperasi yang digunakan untuk usaha kredit program. Koperasi ini bekerja sama dengan PKPRI atau Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Yang kelima, peluang lain dari jumlah anggota koperasi sebanyak 232 anggota yang diharapkan dapat mendorong koperasi untuk memaksimalkan laba. Dan yang terakhir, Koperasi Sinta ini sedang mencoba usaha-usaha lain seperti ekspansi pengadaan tanah. Profit KPRI Sinta. Perolehan SHU KPRI Sinta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2018, KPRI Sinta memperoleh SHU sebesar Rp47.980.272. Sedangkan untuk tahun 2019, KPRI Sinta memperoleh SHU sebesar Rp55.525.774. Hal ini menunjukkan bahwa target SHU meningkat dibanding perolehan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kebijakan KPRI Sinta.
KPRI Sinta Bandungan berpacu pada program kerja yang disetujui pada rapat anggota tahunan atau RAT, baik dalam bidang usaha USP maupun UKM. Kedua, koperasi ini memberikan kemudahan untuk anggota baru dalam mengenal aturan maupun tata cara koperasi. Yang ketiga, KPRI Sinta ini mempermudah syarat-syarat untuk menjadi bagian dari anggota koperasi. Seperti pada tahun 2020, guru yang sudah berhonor daerah dapat mendaftar menjadi anggota koperasi. Yang keempat, memberikan bunga simpan pinjam yang ringan sesuai dengan RAT. Yang kelima, melalui usaha Waserda, koperasi ini dapat membantu penyaluran penjualan usaha anggota. Yang keenam, KPRI Sinta ini memberikan bingkisan kepada anggotanya ketika menjelang Lebaran. Dan yang terakhir, kebijakan pada produk simpanan perorangan KPRI Sinta memiliki persyaratan yang sangat mudah dan ringan. Jadi, kesimpulannya, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Melalui koperasi, para anggota ikut secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkannya. Selanjutnya, ada foto kami bersama dengan pengurus anggota KPRI Sinta Bandungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Apabila kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa komen melalui kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.